Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oh wow, sepertinya Bitcoin dan beberapa altcoin sih lebih cenderung ke konsolidasi atau sideways ya. Bitcoinnya masih tertahan di angka 118, 119, 109, 108, 110 ribu atau mungkin tertingginya di minggu ini ya. Kemarin dia 113 ribuan ya. Dan begitu juga dengan beberapa altcoin, sepertinya altcoin lebih kuat dibandingkan dengan Bitcoin sendiri ya. Apakah all season di kuartal keempat ini bakal dimulai? Kuartal keempat ini di bulan besok ya, dimulainya di bulan Oktober, November hingga Desember. Jadi kalian perhatikan di 3 bulan terakhir di tahun ini, ya ini biasanya dominan buat kenaikan dari harga Bitcoin. Dan jangan pomonya di 3 bulan terakhir tersebut, dikhawatirkan orang untuk melakukan take profit, kita malah melakukan entry. Akhirnya bukannya untuk malah nyangkut gitu ya. Dan kalian nyangka nggak ya, di tahun ini Bitcoin udah setengah di atas 100 ribuan dolar. Jadi dampak setelah halving Bitcoin itu masih berasa banget. Jadi siklus halving Bitcoin 4 tahun sekali, dampaknya masih berlaku banget ya. 2016 ya, halving Bitcoin kedua tertingginya 2017. Kemudian halving Bitcoin ketiga tahun 2020, tertingginya 2021. Dan itu terjadi di kuartal keempat ya, antara Oktober hingga Desember. Kemudian ya jelas banget halving Bitcoin tahun kemarin, tahun 2024 ya kalian bisa lihat dampaknya tertingginya tahun 2025. Jadi benar-benar luar biasa banget ya. Jadi tahun inilah tahun krusial untuk kenaikan dari Bitcoin. Sebelum di tahun 2026 sih kayaknya bakal koreksi sampai menuju ke halving Bitcoin selanjutnya tahun 2028. Makanya tahun ini adalah tahun krusial untuk kenaikan Bitcoin. Terus ada yang tanya, "Bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak untuk menahan beberapa aset kripto, Bang? Seperti Bitcoin, altcoin, dan beberapa meme coin?" Ya, jelas banget. Saya pakai Bitget ya. Saya pakai Bitget ini kenapa? Berarti udah teruji banget ya. Jadi sudah 4 tahun saya pakai Bitget, nggak ada namanya gangguan, maintenance, dan lain sebagainya. Terus aman, terutama untuk keamanannya nggak diragukan sih ya. Terus untuk trade-nya, kan biasanya kalau di exchange luar itu ada biaya perdagangan. Nah, di Bitget itu 0% atau tanpa biaya. Kemudian untuk store atau withdrawal-nya bisa menggunakan peer-to-peer. Jadi iya, tanpa biaya juga. Dan kalian klik aja di deskripsi video. Kalian klik ya, ada di deskripsi video. Ada tulisan Bitget. Nah, kalian klik di situ, kalian bisa dapatkan kotak misteri. Nah, kotak misteri ini senilai 20 USDT. Jika dirupiahkan 350.000 sampai dengan 400.000 rupiah. Wah, lumayan banget kan? Dan uniknya lagi, kotak misteri ini itu bisa dalam bentuk beberapa altcoin dan meme coin, bahkan Bitcoin sendiri ya. Jadi bisa dalam bentuk dalam Pi Network. Kalau kalian beruntung, kalau holder dari Pi Network, kalian pengen dapat Pi Network ya gitu ya. Nah, di situ ada 20 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Pi Network tersebut. Ada juga PP, ada juga BGB, ada juga Ethereum, ada SRP dan lain sebagainya. Bahkan selain juga ada dapat hingga iPhone 16 Pro Max sampai dengan 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Dan otomatis kotak misteri itu bisa kalian dapatkan selesaikan registrasi ataupun KYC-nya secara langsung dari Bitget tersebut ya. Oke, seperti biasa hari ini, saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Yes, kita lihat pergerakan meskipun koreksi ya Bitcoin sendiri, tapi ada beberapa hal menarik, terutama dari dari BlackRock. Mereka beli dalam 1 minggu terakhir 400 juta dolar. Wow, 1 juta dolar aja 16 miliar rupiah kurang lebih ya. Ini 400 juta dolar, jadi wow, gila banget ya. Bahkan dalam 4 hari terakhir, mereka membeli hingga 434 juta dolar ya dalam bentuk Bitcoin. Dan mereka lebih dari 100 juta dolar per harinya. Mereka beli Bitcoin 100 juta dolar per hari. Jadi transaksi dari BlackRock benar-benar luar biasa banget ya. Di saat momen koreksi, mereka memanfaatkan momen pembeliannya tersebut. Mungkin ya kita lihat di kuartal keempat nanti ya. Ini kayaknya bakal hype banget gitu ya buat kenaikan dari Bitcoin ataupun altcoin. Kita tunggu aja ya. Oke, selanjutnya datang dari Pi Network. Ini banyak banget yang minta update terbaru dari Pi. Bang, tolong update terbaru dong dari Pi Network. Oke, kita ulas ya. Tapi ingat tetap disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena berikut kalian sendiri, karena bermain micin itu sangat beresiko. Bisa naik sampai dengan ribuan persen, bisa juga langsung hilang. Oke, yes, langsung saja ini adalah Pi. Nah, kita lihat hari ini volume perdagangan mereka sepertinya masih koreksi atau turun hingga 18% dengan total volume 24 jamnya 21 juta dolar. Dengan market cap globalnya 2,75 miliar dolar atau di bawah dari 3 miliar dolar ya. Tapi kita lihat dari tertingginya mereka sudah koreksi hingga 88%-an. Jadi tertinggi itu di tanggal 26 Februari tahun ini setelah 6 hari dari open mainnet ya, tanggal 20 Februari ya. Dan sampai dengan saat ini mereka belum mencapai puncak tertingginya lagi. Artinya bahkan di bulan Agustus kemarin atau masih di bulan ini ya,
CP itu masuk dalam kategori harga terendahnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini dengan spekulasi market cap aja ya, hitungan terus bisa nggak sih bang ya Pi network tuh untuk mencapai ke angka 3 dolaran lagi? Ya jawabannya bisa. Kenapa? Karena market cap mereka kita lihat di sini ya. Kalau misalkan market cap mereka saat ini 2,75 miliar atau 2,5 miliar dolar gitu ya. Kalau 2 kali lipat kan berarti kurang lebih 5 miliar dolar ya. Berarti di sini kelihatan nih 0,7 dolar. Kemudian kalau sebaliknya 10 miliar dolar berarti kelihatan di angka 1,4 dolar. Jadi kalau misalkan dia mutu kecapai ke ATH baru lagi untuk CP, misalkan tembus di angka 3 dolar, dia butuh kurang lebih di atas 20 miliar dolar market cap-nya, berarti lebih dari 10 kali lipat ya, kurang lebih 10 kali lipat dari harga hari ini berdasarkan market cap-nya. Jadi hitungan secara realistisnya. Terus bagaimana sih bang caranya Pi ini biar bisa naik terus? Bagaimana harganya biar bisa seperti XRP, seperti Ethereum dan lain sebagainya? Ya, jelas banget. Karena kita lihat di sini, supply mereka cukup lumayan banyak ya, dengan maksimal supply-nya 100 miliar meskipun sirkulasi supply yang beredar saat ini kurang lebih 7 miliar atau 8 miliar kurang lebih ya dari Pi sendiri. Sepertinya salah satu untuk mendongkrak harga dari Pi sendiri ya, kalau bisa sih ada sistem pembakaran ya, adalah untuk mengurangi supply dari mereka. Misalkan mereka bakar nih, kita lihat supply mereka misalkan 100 miliar Pi, misalkan total maksimal ya. Mereka bakar misalkan 70%, berarti kan udah tinggal berapa miliar Pi gitu ya. Apalagi mereka bakarnya dalam jumlah yang sangat besar. Nah ini biasanya kalau di sistem pembakaran itu ada pemompaan untuk harga ya. Itu terlihat dari BNB Coin, mereka juga sebelumnya selalu melakukan pembakaran, ada juga buyback, pembelian kembali. Kemudian perkembangnya ekosistem mereka serta utilitas mereka itu adalah salah satu dampak untuk harganya biar bisa naik gitu ya. Selain dari sistem pembakaran itu maksudnya itu pengurangan supply ya, burn. Kalau di dalam bahasa aset kripto itu adalah pembakaran ya. Jadi untuk pengurangan supply atau penghapusan supply yang saat ini sudah beredar. Nah kita lihat di sini ada beberapa pembaruan baru dari Pi ya, terutama saat ini mereka sudah ber-QYB dengan beberapa checks ya, termasuk ada di OKX, ada juga di Bitget ya. Jadi Bitget adalah salah satu exchange yang berpartner dengan Pi Network dengan QYB-nya. Ada juga Maxi Global, Get.io, ada Banska, ada Gypto, ada Ornamper, ada TransFi dan lain sebagainya. Dan ini bakal menambah beberapa exchange lainnya atau bursa lainnya. Ini kita lihat ada beberapa hal menarik termasuk dengan on-ramp. Nah ini mereka saat ini sudah bersedia atau menyediakan Pi Network, melistingkan Pi Network. Wah ini kabar baik nih ya. Jadi kalau misalnya di sini bahwa ada kabar baik bahwa Pi saat ini tersedia di on-ramp money, yang mana Pi Core Team orang percaya di 60 lebih negara saat ini dapat meningkatkan ya perjalanan mereka dengan membeli Pi langsung dalam mata uang mereka sendiri. Jadi kita lihat, jadi mereka Pi Network sudah secara resmi menambahkan perdagangannya di onramp.money tersebut. Tidak hanya itu juga, ada beberapa pembaruan lain ya. Ini dari secara official, jadi bukan abal-abal ya. Jadi benar-benar official yang menginformasikan tentang perkembangan dari Pi. Jadi peserta dari Pi Hackathon tahun 2025, apakah kalian siap untuk membangun dan menyebarkan aplikasi Pi yang bermakna, yang memberdayakan utilitas dunia nyata menggunakan Pi dan membantu membentuk ekosistem dan bersaing untuk mendapatkan kesempatan memenangkan total hadiah mereka itu hingga 160.000 Pi. Jadi lumayan banget ya mengikuti dari acara Pi tersebut. Ini kalau nggak salah berakhir di bulan ini sih ya, di bulan September. Dan ada beberapa hadiahnya itu bervariasi dengan beberapa tim juga, dan ini kita lihat sampai dengan di bulan Oktober ya, 15 Oktober ini bakal berakhir. 15 Oktober sih finalnya, jadi berakhirnya. Kemudian selain itu juga ini ada beberapa informasi lain. Nah, selain dari hackathon tersebut, ini juga ada pembelajaran tentang semacam video singkat. Di sini kita lihat sebagai utilitas tingkat platform lelang domain atau domain Pi secara langsung memanfaatkan sumber daya kolektif komunitas Pi sendiri. Jadi kita lihat perhatian dan keaslian mereka dan komunitas besar yang siap bertransaksi. Ini kalian bisa lihat membuat aplikasi melalui portal pengembangan atau dari Pi App Studio sendiri, dan kalian bisa mengajukan tawaran serta amankan domain Pi kalian sebelum batas waktunya hingga tanggal 30 September 2025 ini. Jadi kalian bisa mengikuti, dan beberapa tutorial lain itu bisa kalian cek aja di channel YouTube mereka ya, dari Pi sendiri ya. Nah, selain itu juga, nah ini kita lihat dari mynepi.com ada beberapa pembaruan secara langsung.
Jadi Pi secara resmi telah merilis versi Linux Note ya, dan saat ini sedang mempersiapkan peningkatan protokol. Linux Note ini yang sangat diminati ini akan menyediakan infrastruktur yang terstandarisasi dan bahkan lebih mudah bagi mitra dan layanan. Jadi akan ada juga peluncuran peningkatan protokol mendatang yang dimulai dengan testnet pertama di minggu ini ya, ada beberapa pembaruan juga. Dan berlanjut dengan peningkatan testnet kedua dan bahkan mainnet dalam beberapa minggu ke depan. Yang mana ini berpotensi memerlukan penghentian layanan blockchain secara terencana, penghentian layanan tertentu. Jika ada, akan diumumkan sebelumnya. Peningkatan protokol ini akan memungkinkan berbagai fungsi, yaitu termasuk penyertaan otoritas KYC dalam protokol, yang mana akan mempertahankan Pi sebagai blockchain yang terverifikasi KYC sekaligus menawarkan proses KYC yang lebih terdistribusi dan bahkan berbasis komunitas di tingkat protokol. Wah, ini keren banget ya pembaruan dari Pi tersebut. Selain itu juga ini dari mereka, bahkan ini kalau bisa lihat di Pi Linux Note Release ini sudah mereka tampilkan tentang beberapa tahapan dari Pi Linux Note-nya tersebut. Ini wah, pembaruannya cukup menarik gitu ya di dalam 1 minggu terakhir ini. Jadi saya selalu update Pi ini 1 minggu lah ya. Jadi kalau kalian minta request, bang tolong update terbaru dari Pi, kalian tunggu aja di setiap minggunya ya tentang pembaruan dari Pi Network tersebut. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ada beberapa pembaruan lain, termasuk ada peningkatan protokol Pi Network itu yang akan memungkinkan fungsionalitas ya, termasuk menanamkan otoritas KYC dalam protokol yang akan mempertahankan Pi sebagai blockchain yang terverifikasi KYC sambil menawarkan proses KYC yang lebih terdistribusi ya dan digerakkan oleh komunitas di tingkat protokol. Jadi wah, pembaruan mereka lengkap banget ya saya jelaskannya. Jadi kalau ada yang tanya kok ini bang, ya ini pokoknya udah jelas ya saya bahas tentang Pi Network tersebut. Nah, salah satu yang diharapkan oleh komunitas adalah ketika Pi listing di bursa terbesar di dunia, Binance. Nah, padahal potnya itu udah lama banget ya, sejak di bulan Februari, kalau nggak salah tanggal 17 Februari ya. Bahkan dalam petisinya tersebut ya ditandatangani dan menyetujui agar Pi listing di Binance itu masih terposting di akun Binance Square ya, akun official dari Binance tersebut. Dan di sini kalian bisa lihat dengan vote-nya hingga 86%, lebih dari 80% mereka menyetujui agar Pi listing di Binance. Ini sebenarnya masih diharapkan banget oleh komunitas. Kalian tahu kan ketika sebuah altcoin, meme coin yang mana listing di bursa terbesar di dunia atau di Binance ini biasanya terjadi pemompan yang sangat signifikan banget. Nah, makanya banyak komunitas yang mengharapkan ketika Pi listing di Binance ataupun di bursa lokal ya, ada Indodex, ada Bittime, ada Pintu dan beberapa exchange lokal lainnya. Makanya kita nantikan gerakan dari Pi apakah bakal terjadi di kuartal keempat ini atau seperti apa. Oke, kita tunggu aja nih ya. Dan kita nantikan pembaruan terbaru dari tanggal 30 September. Apakah ada kejutan lebih besar lagi? Benar-benar kita tunggu banget ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingatnya semua disclaimer dan dialog. Kenapa? Karena di kalian sendiri selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.